Jelas. Oke, siap-siap. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'u al-ittifa wa tarki wa ifadah istifada wa lasata masuk kitabillah wa sunnatul rasul wa yu'ala al-huda wa tahkir wa jalli wa rizqahu subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, para hadirin, ibu-ibu hadirat, khusus istiqomah Amin Masjid Ibadah kaulah mati dan takimi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala hadi ni'mah. Sejenak kenikmatan kita perlu banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat Islam, nikmat sehat, terutama di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, nikmat sempat, dan juga kita bisa masih diberi kesempatan untuk beribadah salat maulid berjamaah di Masjid Agung ini, dan juga niat iktikaf menghidupkan waktu yang utama antara maulid dan isya dengan cara majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat maghfirahnya kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari, mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk kepada hadis 28. Hadis 28 ini temanya adalah luzum sunnah wa jitnabul bidah. Istiqomah atau melaksanakan kesunahan Nabi dan menjauhi bid'ah. An-Nabi Naji al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat bil qulub wa darafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi ka'annaha mau'idatun muwaddi ausina qala usikum bi taqwallah azza wa jalla as-sam wa ta'ah wa intamar 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Diriwayatkan dari Abi Najih al-Irbad. Abi Najih al-Irbad, mereka hadis lewat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan ya sahih. Diriwayatkan dari Abi Najih al-Irbad bin Sariyah. Saat itu beliau berkata, pada suatu kesempatan Nabi Muhammad memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan dukungan kepada kita
sebuah nasihat wajilat minhul qulub wa darafat minhal uyun. Nasihat yang membuat hati kita itu bergemetar, hati kita itu tersentuh dengan dauhnya Nabi Muhammad. Seorang Nabi Muhammad tentu dauhnya itu bikin hati kita itu tersentuh, gemetar. Wa darafat minhal uyun, dan tanpa terasa air mata itu bercucuran, berjatuhan. Dan sahabat itu, fakulna, kemudian sahabat itu berkata, ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna mau'idatul muwaddin, ini seakan-akan mau'idahmu, nasihatmu itu adalah nasihat perpisahan, nasihat yang terakhir kali, setelah itu tidak ada. Jadi yang bikin apa namanya, para sahabat itu menangis, hatinya sedih, hancur dan sebagainya, seakan-akan ini nasihat terakhir. Maka fausina, maka kalau gitu udah, ayo berikanlah wasiat kepada kami. Hatinya mereka bergemetar, menangis ketika Nabi itu menyampaikan sebuah nasihat. Maka apa nasihat wasiatnya Nabi Muhammad kepada kita? Fausina, pola kata Nabi. Pertama kali nasihat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah alaika bittaqwallah, usikum bittaqwallah azza wa jalla. Saya berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa, bayangan pertama kali yang dikeluarkan dari lisan indahnya Nabi Muhammad yang bikin hati tersentuh menangis adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Karena itu puncak dari segala semuanya. Orang yang bertakwa akan selamat. Dan takwa ini adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan itu, tapi fisirul ilan, baik di dalam kesepian sendiri maupun dalam keadaan ramai, terang-terangan maupun secara sembunyi. Ini takwa yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang takwa, saya takwa di depan orang yang berpenampilan hebat, berpenampilan seperti orang yang Masya Allah, seperti Syekh Kiai atau apa, memberikan. Tetapi di luar itu, dia berperilaku buruk, bermaksud kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ini bukan takwa yang sebenarnya. Bahkan orang ini bisa jadi dia lebih rendah di mata Allah Ta'ala daripada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Karena dia takutnya bukan karena takut Allah, tapi takut kepada manusia. Takut dibawanya ketahuan, takut kalau dia itu banyak followernya, kalau tahu nanti banyak followernya bisa menjauhi saya, takut nanti saya viral, bla 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 dan sebagainya. Nah, jadi takutnya itu hanya di depan manusia, bukan karena Allah Ta'ala. Bukan karena Allah Ta'ala. Jadi kalau menjalankan perintah sebenarnya, yaitu jalankan baik secara terang-terangan, ada orang, tidak ada orang, tetap dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ada orang, dia tetap beribadah pada Allah Ta'ala, tidak ada orang, tetap dia beribadah. Jangan kenal orang seperti sok sufi, sok alim, sebagainya. Tetapi digunakan itu, nah ini bahaya. Makanya memang level kita, mudah-mudahan kita dijauh itu. Memang kadang kita itu tidak mau apa? Dilihat orang kalau kita itu berbuat salah. Kadang kita tidak mau orang itu tahu kalau kita itu bermaksiat. Kenapa? Oh, saya kan ustaz, saya kan kiai, saya kan syekh, saya kan alim, saya kan ini itu, saya banyak orangnya. Nah, banyak orang dan sebagainya. Nah, jadi kan dia malu, bukan malunya karena Allah Ta'ala, tapi malu karena diketahuan oleh manusia. Maka kita, sejenak boleh panjenengan,
berusaha semaksimal mungkin bagaimana kulo panjenengan bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala larangannya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan contoh orang yang menjalankan takwa Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, itu maka akan indah hidupnya bahagia di dunia, itu kemudian berbahagia di akhirat. Karena nilainya itu takwa. Di sisi Allah Ta'ala dinilai ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau khutbah Jumat salah satu rukun khutbah Jumat yang pertama al-wasiyyah takwa. Usikum binafsi wa taqwa. Usikum, saya berwasiat kepada diri sendiri maupun pada jamaah untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita. Dan takwa itu kita mungkin sebenarnya naik turun. Naik volumenya naik turun. Nah, dan itu merupakan manusia. Tetapi dengan ketika naik turun itu, ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka itu akan menjadi vitamin. Vitamin memberikan semangat. Di manusia, tidak ada yang namanya sempurna, tidak ada yang maksud. Kita bukan Nabi Muhammad. Tidak ada kita masuk, tidak mungkin bermaksiat. Oh ini tidak mungkin maksiat. Oh ini kiai tidak mungkin salah. Oh ini tidak mungkin. Nah, semuanya salah. Tetapi sebenarnya ketika dia berbuat salah adalah dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan dia tahu, oh ini saya salah. Nah, yang khawatirkan adalah ketika dia berbuat salah dan dia tidak merasakan hatinya menangis, bahkan dia berbangga dengan maksiatnya. Nah ini bahaya. Ini yang bahaya. Dan ini yang jauh dari Allah Ta'ala. Orang yang bahkan, yang sebagaimana yang sering saya sampaikan itu, iblis itu orang yang ahli ibadahnya luar biasa. Iblis itu alimnya luar biasa. Di surga dulu, malaikat itu kalah dengan iblis. Ibadahnya kalah, alimnya kalah. Tetapi bedanya malaikat yang pas-pasan pada secara ini, pas-pasan dia ketika diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Dia tidak merasa berbangga diri, tidak merasa sombong bahwa saya lebih baik daripada Adam. Tetapi iblis yang ibadahnya luar biasa, alimnya luar biasa, dia merasa bangga pada dirinya sendiri, merasa sombong. Udah ini Adam ini barusan ini junior saya kok saya disuruh sujud. Udah, saya merasa bangga. Ayo dari dia, udah mau saya sujud. Ini diciptakan ini baru kok saya disuruh sujud. Nah, maka ada iblis diusir Allah Ta'ala, ada malaikat tidak diusir Allah Ta'ala. Maka disebutkan dalam kitab Nasuhil Ibad dalam Syekh Nawawi Al-Bantani, iblis itu celaka dan tidak diampuni dosanya karena dia merasa sombong, berbangga kepada dirinya sendiri dan dia tidak merasa bersalah. Dan kalau kita ingin diampuni dosa, namanya manusia kan pasti punya salah. Untuk kita takwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya suatu saat kita mungkin berbuat salah, kita meleset. Tetapi kita segera bangkit untuk membanyak istighfar, merasa diri kita lemah, merasa kita itu celaka, merasa diri kita itu tidak menampakkan kesombongan. Ketika kita sadar salah, maka itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka katanya ulama itu, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, dan dia melakukan kesalahan karena kesombongannya, maka itu lebih rendah, lebih jauh dari Allah Ta'ala daripada orang yang pas-pasan ibadahnya, tetapi dia ketika berbuat salah tidak merasa sombong dan dia mengakui kesalahannya. Orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, merasa dirinya salah, merasa dirinya lemah, saya salah, tidak berbangga diri, itu lebih diterima Allah Ta'ala, lebih dicintai Allah Ta'ala daripada orang yang sombong atas ibadahnya dan dia merasa tidak bersalah atas kesalahannya.
Allah Ta'ala sudah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala itu cinta kepada orang bertaubat. Inna Allah la yuhibbul mustaghfirin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang sombong. Maka jangan pernah, kata Syekh Al-Albani, ketika berdosalah, ya secepatnya kita beristighfar, bertaubat. Jangan merasa diri kita tidak bersalah, jangan merasa kita itu sombong, dan juga jangan merasa diri kita itu putus asa dari Allah Ta'ala. Adam berdosa juga, disuruh jangan dekat-dekat pohon ini, dia dekat makan. Tetapi Adam diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Adam merasa dirinya bersalah, merasa tidak sombong, mengaku kesalahannya, beristighfar, tidak putus asa, maka Allah Ta'ala menerima dosanya Nabi Adam. Nah, intinya jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala, jangan pernah putus asa dari menggapai maghfirah ampunannya Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa-dosa kita yang kita lakukan, jangan pernah putus asa untuk mengharap ampunan Allah Ta'ala. Dan jangan pernah merasa bangga atas dosa-dosa kita. Karena apa? Karena khawatir. Ketika kita merasa sombong, bangga, tidak bersalah, khawatir Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Nah, terus kita bagaimana? Mau senang bagaimana? Mau bahagia bagaimana? Kalau Allah Ta'ala sudah murna dari Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, jadi sebagai update terus ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah berhenti. Nah, hadirin sebagai hormati datang ini. Seseorang itu mungkin aja jatuh. Seorang itu pasti jatuh. Dan mungkin saja hari ini jatuh, besok tidak. Atau suatu saat akan jatuh. Jatuh di dalam kemaksiatan. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi, setuju dengan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala, dari ampunan Allah Ta'ala. Karena kata Imam Nawawi dalam syarahi dalam kitab Sahih Muslim itu, syarahnya Nawawi Al-Muslim, beliau mengatakan ini, lautakan Allah azammu bi amarra au alfamar au aksar wa tauba fi kulli marra sakatan dulu wa kubilat taubatu. Jika kita melakukan maksiat satu maksiat itu kita ulangi terus menerus 100 kali, bahkan diulangi sampai 1000 kali. Kita kan sadar bertakwa kepada Allah, akhirnya kemudian jatuh lagi maksiat. Dan kita ulangi kedua kalinya, ketiga kali, sampai 100 bahkan 1000 kali dengan maksiat yang sama. Maka kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Setiap harinya dia bertobat. Hari ini maksiat jatuh. Ya Allah, astagfirullah, sekolah, udah kemungkinan. Kemudian masih ulangi, sebulan ulangi, terus tobat. Semoga ini menandakan dari kita berulang mengaku kita ini. Kalau tanpa pengampunan ya Allah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, maghfiratuka awsa'u, ampunanmu lebih luas dari wa rahmatuka arja'i min amalina. Dan rahmatmu yang kami harapkan daripada amal-amal kita yang kita kedepankan. Jadi ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan, dan rahmatmu kami harapkan daripada amal-amal yang kita lakukan. Jadi bukan amal yang kita lakukan, tapi rahmat Allah Ta'ala yang kita harapkan. Maka ketika orang tersebut jatuh berulang kali, maka taubatnya diterima Allah Ta'ala dan dosa-dosanya berguguran diampuni Allah Ta'ala. Ya situ merasa putus asa, merasa sombong.
Dia merasa, oh saya merasa dia bersalah. Kalau seperti itu ya sama saja kita dengan iblis. Nah, kita diciptakan lemah, kita diciptakan apa namanya? Lemah diciptakan kita pasti manusia itu tempatnya lupa, salah. Kita bukan maksud. Bukan sekali ketika kita jatuh di maksiat berulang kali, mungkin Allah Ta'ala ingin menguji di hamba saya ini gimana. Dia masih putus asa atau enggak? Dia mau bangkit atau enggak? Nah ini berulang kali. Jadi pernah suatu saat sekian kalinya mungkin Allah Ta'ala akan melepaskan kita, menjauhkan dari masa tersebut. Makanya jangan di samping itu kita tidak putus asa, bertakwa kepada Allah Ta'ala, tetap perintahnya Allah Ta'ala. Jangan nunggu, oh saya kan banyak ini tapi tidak sholat. Tetap sholat seberapapun dosa kita, tetap sholat, kewajiban kita tetap. Mungkin saja kita bisa sholat berjamaah atau apa, itu bisa mengumpulkan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di samping itu tiap hari juga kita memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad setiap hari disebutkan di riwayat 100 kali istighfar. Satu hari 100 kali. Nabi Muhammad maksud, Nabi Muhammad dapat melakukan dosa sekecil apapun. Tetapi Nabi Muhammad beristighfar setiap harinya 100 kali. Pertanyaannya, bagaimana kita? Kita umat Nabi Muhammad bukan maksud banyak salah, dosa, bahkan berulang kali kita bermaksiat. Sudahkah kita istighfar kepada Allah Ta'ala? Kenapa Nabi Muhammad beristighfar 100 kali? Kalau bermaksud, pertama, Nabi Muhammad mengajarkan kita ke umatnya untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, istighfarnya Nabi Muhammad itu akan menjadikan efek positif kepada umatnya. Maka di satu riwayat kan ada ketika Siti Aisyah, Siti Aisyah mungkin ya, ketika itu Nabi Muhammad tiba nafsi dalam keadaan santai tenang, kemudian Siti Aisyah itu minta kepada Rasulullah, doakan aku pada Allah Ta'ala. Allahumma firli Aisyah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah dosa saudara Siti Aisyah yang lampau akan datang. Fadhaika. Kemudian hatta sakata Siti Aisyah itu sampai tegar sana itu. Kemudian kata Rasulullah, kamu senang tidak bisa? Senang? Doa saya senang. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Saya senang. Aisyah didoai. Saya senang sekali dengan doa. Doanya Rasulullah pasti dikabulkan. Kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, tahukah? Doa ini saya panjatkan setiap selesai sholat untuk umat. Bayangkan. Istighfar Allahumma firli ummati Muhammad fi kulli shalah. Bayangkan yang saya sampaikan, saya doa tadi itu saya panjatkan setiap waktu sholat untuk umatmu. Maka berbanggalah, berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Istighfarnya Rasulullah setiap hari kepada kita. Maka jangan pernah kita merasa orang yang hebat, orang yang tidak mungkin kebal dosa, tetap kita beristighfar meskipun kita tidak bermaksud tetap istighfar, paling tidak 100 kali. Kenapa? Andaikan, katanya ulama, andaikan kita tidak punya dosa, istighfar kita itu menjadikan sebab harumnya, pengharum untuk kita. Nah, kalau selawat, nah itu kan bisa ini
bisa doa untuk doa para malaikat dan sebagainya itu untuk kita, ya, pengharum istighfar di kita itu. Ini takwa kepada Allah Ta'ala. Dan juga para hadirin, ketika kita menjalankan takwa, artinya kita bermaksud kepada Allah Ta'ala, itu kata ulama, ngefeknya kepada keluarga kita. Ngefeknya. Jadi apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, itu ngefek kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, bahkan pembantu kita. Kalau kita berbuat dosa, itu bikin efek. Gimana? Itu luar biasa aja. Bukan dosa itu, memang dosa-dosa ya kita tanggung sih, tapi efeknya itu bukan untuk diri kita juga, tapi juga keluarga kita. Efeknya, nah itu bahaya. Jadi kita ya cuma amalan pas-pasan, tidak ada amal yang kita banggakan. Ya maka apa bagian ya udah. Kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan ada doa yang sering yang kita sisipi doa ini, Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa amal rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal-amal kita. Nah, kemudian musim kita takwa kepada Allah Ta'ala. Terus wasangki watto'at. Wasangki watto'at itu mendengarkan, watto'ah dan patuh. Maksud artinya adalah kepada pemimpin. Wa in kana alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Ini kata Nabi, tetap kita mendengarkan patuh kepada pemimpin kita, walaupun yang memimpin kita itu seorang budak. Jadi pemahamannya adalah budak mungkin ada saudara, dan andaikan yang memimpin kita itu lebih di bawah kita, umpama lebih alim kita, lebih kita, tapi tetap kita harus patuh. Selagi itu baik. Kalau tidak baik atau diperintah untuk perkara haram atau perkara yang menyebabkan Allah murka, kita tidak perlu melakukannya, mengikutinya, mendengarkannya. Karena la ta'ata tidak ada ta'at lima taat kepada makhluk itu tidak boleh selagi itu melanggar aturannya Allah Ta'ala. Nih, kita memang diperintahkan, tapi perintahnya ini sebatas kalau itu kebaikan. Karena kata Nabi, sudah diprediksi oleh Nabi, kalian nanti itu akan hidup setelah aku itu akan menjumpai perselisihan, perbedaan, ikhtilafan katsira. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kalau gitu berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Jadi genggamlah dengan ikatan yang kuat, dengan geraham, artinya kuat itu sebagai simbol isyarat saja. Jadi kita sunnahnya Nabi, sunnah khulafair rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menghindari atau waspada dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, apa sih seperti ini? Nah, nanti dijelaskan. Apa keseluruhan hadis ini? Hadis ini menyimpulkan pertama bahwa
fikih hadisnya wa marsyidillahi sifatul mau'idal masalah harus memiliki ketika kita bermau'idah, berpesan, berwasiat itu sekiranya apa membekas kepada orang lain, membekas kepada orang lain yang sampai masuk ke hati. Jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nabi bisa membekas kepada para sahabatnya, mengidahnya masuk. Dan juga kita kudulah ketika kita masukkan terlebih dahulu itu mau'idah yang kita sampaikan itu harus memang keluar dari hati adalah ada beberapa sifat seorang dai, seorang penceramah, seseorang yang menyampaikan nasihat. Nah, di sini beliau menyebutkan banyak, salah satunya adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Wah, ini repot. Ya kita tetap dituntut menyesuaikan hatinya. Tetap kita saling mengingatkan. Watasawabil haqi watasawabil sabr. Saling mengingatkan. Tetapi kita harus selaku dai, ustaz, syekh, kiai harus memiliki sifat yang di sini yang disebut adalah memiliki hati yang bersih. Dan antara ucapan dan perkataannya, ucapan dengan perbuatannya harus sesuai. Harus sesuai. Ngucap A, sing ngelakuin A. Cik ngucap A, tapi kelakuan B. Nah ini harus sesuai. Ayo sholat duha. Ternyata pun tak duha. Nah ini tadinya dulu kan duha. Ayo seperti ini. Ternyata pun ngelakuin ini. Awas jangan seperti ini. Ternyata pun ngelakuin ini. Nah ini ketika dia menyampaikan maka sulit untuk masuk kepada pendengaran. Nah ini berubah. Kata guru saya Habibullah Al-Bahru, beliau mengatakan sifat pendidik, penceramah dai itu sekiranya dia memiliki sifat atau keinginan yang sama seperti Nabi Muhammad. Ini seperti Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menginginkan umatnya selamat? Bagaimana Nabi Muhammad setiap hari mendoakan umatnya? Bagaimana Nabi Muhammad tidak ingin umatnya celaka? Perhatiannya luar biasa, sifat rahmatnya luar biasa. Maka ketika mendidik, bagaimana anak kita itu sekiranya dia yang awalnya nggak bisa, akhirnya bisa. Yang awalnya nggak bisa sholat, akhirnya bisa sholat. Yang awalnya dia itu jauh dari Allah Ta'ala, akhirnya dia dekat dengan Allah Ta'ala. Yang awalnya dia tidak sholat, akhirnya dia sholat. Dengan cara yang rahmat. Artinya ketika menyampaikan itu bukan kemeriah yang satu, tetapi yang lebih enak dulu ya, dengan ancaman dulu yang disampaikan, dengan ancaman dulu yang disampaikan. Tapi ayo seperti ini dan seterusnya. Kasih sayangnya luar biasa. Bagaimana Nabi bukan hanya itu, tapi dia juga Nabi perhatian dan dia sering mendoakan. Dan juga kita perhatian kepada orang yang kita nasihati. Dan juga
Di antaranya lagi adalah penyampaiannya itu jelas, harus jelas. Penyampaiannya juga harus jelas. Jadi jangan kita menyampaikan itu terlalu berat pada pendengar. Harus jelas, kalau bisa diulangi ya diulangi. Kalau ada yang bertanya kita pahamkan dan seterusnya. Jangan sampai penjelasannya itu ribet atau terlalu ke atas. Ini umpama anak kecil itu biasanya diajarin yang enak, apa diajarin bahasa-bahasa yang terlalu populer atau apa berat. Harus kita lihat situasi juga. Jadi penyampaian jelas dan apa maksudnya dan seterusnya. Nah, dan yang paling diantara yang paling kita yang perlu kita apa ya kita untuk muhasabah diri kita selaku penceramah, pendai dan seterusnya adalah yaitu perkataan. Di antara ini ada perkataan yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan. Nah ini seperti ini. Yang kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Antara perkataan itu sama dengan perbuatan. Maka jangan sampai masuk di firman Allah Ta'ala, takuluna ma la taf'alu kabura maktan indallah. Kabura maktan indallahi an takulu ma la taf'alu. Bukannya Allah Ta'ala ngomong tapi tidak dilakukan. Ayo seperti ini. Jauhi, jangan sampai kita tidak sholat celaka benar-benar. Ternyata kita tidak sholat. Nah, ayo puasa wajib ini. Ternyata kita tidak puasa. Nah, kalau bisa itu kewajiban atau kalau bisa ketika kesunahan itu pun terlebih dahulu kita harus melakukannya. Atau ayo sekian sholat apa puasa sunat Arafah itu mengampuni dosa yang lalu yang akan datang. Terlebih dahulu kita puasa. Wah, berarti puasa. Jangan orang puasa tapi kita tidak puasa. Sesuai. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya hingga kita menjadi orang yang takwa yang sebenar-benarnya. Ketika takwa maka pintu kebaikan, pintu dekat dengan Allah dan agama itu lebih dekat, lebih indah. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan zahiran dan batinan. Ini sudah ada waktunya. Dari saya walaupunikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.